Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Cek Wan di rumah Sultan Mahmud Badruddin untuk ada acara, dan insya Allah kita liput acaranya. Kemungkinan bisa semuanya tahu acara nanti. Ikuti perjalanan Cek Wan ini. Segera. Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewan di masa perjalanannya. Hari ini Cek Wan bersama Sultan kita tercinta, Sultan Mahmud Badruddin keempat. Kita sedikit ibaratnya itu menjelaskan sedikit kesultanan kita. Jadi kesultanan kita ini dibangkitkan kembali pada 3 Maret 2003, di mana sebelumnya oleh Belanda sudah dimunculkan kata Belanda. Di menurut Kesultanan Palembang sendiri ada tradisi terus, kebetulan kita masih ada dan tradisi kita masih ada, sehingga harus kita bangkitkan kembali. Sehingga setelah dilakukan kajian dan juga seminar di UIN Raden Mata beberapa kali, akhirnya almarhum ayah anda SMP 3 Prabu Derajat dilantik menjadi SMP 3. Nah, jadi sekarang ini Kesultanan Palembang yang sekarang ini memang bukan dalam artian monarki kerajaan, tapi kita hidup dalam NKRI. Dan fokus kita adalah melestarikan adat dan budaya di Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, Kesultanan Palembang Darussalam ini bukan hanya kota Palembang. Dahulunya adalah Batanghari 9 yang meliputi Palembang, Sumatera Selatan, sebagian Jambi, sebagian Bangka Belitung, sebagian Bengkulu dan sebagian Lampung. Jadi kita ini luas. Jadi itulah tujuan kita sekarang adalah melestarikan adat dan budaya di Palembang Darussalam. Wow. Nah, itu penjelasan Sultan kita masalah sedikit sejarah itu. Ya. Nah ini besok itu kayaknya ada acara apa Sultan? Nah, besok adalah hari ulang tahun Kesultanan Palembang Darussalam, karena kebetulan ketika kita dibangkitkan ternyata tanggal kelahiran Kesultanan adalah sama, yaitu pada tanggal 3 Maret 1666. Jadi ya, Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin atau Mas ini Sultan pertama di Kesultanan Palembang, sebelumnya Raja di Palembang, memproklamirkan Kesultanan Palembang Darussalam menjadi kesultanan pada tanggal 3 Maret 1666. Sehingga setiap 3 Maret kita laksanakan peringatan hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam. Yang keberapa besok itu? Nah, kalau yang dari itu sekitar 380 berapa ya? 386, dan kalau kebangkitan yang ke-18. Ya. Nah, kebetulan netizen besok itu ada acara kebetulan di sini. Iya. Nah, insya Allah besok lahirnya Kesultanan kita. Iya. Nah, itulah sedikit ya wawancara Cek Wan bersama yang kita Sultan kita tercinta. Terima kasih terima kasih banyak netizen. Jangan lupa subscribe-nya di YouTube Ceone Cewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nusantara ini pelajarannya yang awal paling pertama di Inggris pertama sama-sama nanti sama semua yang mereka berpikir siapa yang bisa menguasai perangan Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini dalam rangka sosialisasi dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, ya, BPNB, sebagai, kalau dulu ada kanwil, kalau sekarang kementerian, tidak ada departemen, jadi hanya satu di regional ini, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Ada 3 provinsi yang dibawahi atau wilayah dari BPNB Sumatera Barat ini. Jadi bukan ini cuma Sumatera Barat saja. Karena itu dia datang ke Sumatera Selatan ini, ke Palembang, untuk mensosialisasikan ini program-program dari kementerian melalui BPNB Sumatera Barat. Nanti kita akan dengarkan itu. Dan sementara waktu untuk kita pada acara intinya itu, kita coba mengenal dulu, karena ini harus terus disosialisasikan tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Karena udah sekian tahun tadi disebutkan, 2003, dari 1821 sampai 2003 itu hampir-hampir atau sayup-sayup antara terdengar atau tidak. Sementara ada satu lagi kerajaan yang dibesarkan adalah Kerajaan Sriwijaya. Kadang-kadang Sriwijaya menutup Kesultanan Palembang Darussalam, padahal Kesultanan Palembang Darussalam itu lebih dekat kepada masyarakat sekarang, dengan nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam dianut oleh masyarakat sekarang. Kalau Sriwijaya itu jauh, ya, dan masih debatable juga, meskipun kita yakini di Palembang sebagai pusat, tapi ada yang mengaku juga pusatnya Jambi gitu, dengan beberapa bukti tentu. Ada Thailand juga dan sebagainya. Kalau Sumatera Selatan itu tidak tertolak lagi. Maksud saya Palembang Darussalam itu tidak tertolak lagi. Wilayahnya Batang Hari 9 atau dulu sekarang Sumbaksel. Jambi sebagian, Bengkulu sebagian, Bengkulu pun sebagian dari Lampung, bagian lagi Banten. Kalau Jambi sebagian dari sana, ada Jambi juga, ada Jambi dan sebagainya. Nah, jadi dia Sumbaksel, satu kerajaan setelah 1666 itu, kerajaan yang berideologi pada syariat Islam. Di Islam itu memang kiblatnya dan kebudayaan Melayu Islam. Sebelumnya 1666 itu di bawah Pazal Jawa. Pazal Jawa. Kita itu dulu pertama setelah Sriwijaya runtuh, kemudian silakan masuk. Masih ada, silakan. Jadi setelah Sriwijaya 13 habis abad Sriwijaya, ada masa kekosongan 2 tahun, 2 abad lah. Itu dikuasai oleh Perompak Cina, Chen Shui, nah itu Malaka dikendalikan dan Selat Bangka, Palembang dikendalikan oleh 2 mafia ini, sebenarnya mafia dagang gitu ya. Dari dinasti juga, dinasti Ming, yaitu pedagang, tapi di sini sebenarnya membawa nama tidak baik. Tangga Cheng Ho dibersihkan itu. Sriwijaya itu harusnya yang menang Majapahit menguasai, tapi karena perompak ini Majapahit itu agak kurang berani ke sini. Nah, setelah selesai itu barulah Majapahit kirim orang namanya Aryo Damar. Lalu setelah Aryo Damar dikirim lagi satu perempuan, Perawati, atau mengatakan Derawati, itu putri Campa, lagi hamil. Itu salah satu selir dari Majapahit Brawijaya yang tidak diterima pada waktu itu di Majapahit, maka dia dikirim ke Palembang lagi hamil, dan anaknya kemudian lahir, namanya kenal dengan Raden penguasa Demak atau Pangeran Jimbun dalam bahasa Cinanya, nama Cinanya Pangeran Jimbun. Jimbun itu artinya dengan Pata itu sama kuat gitu. Nah, masa Raden Pata, terus Raden Pata menjadi Demak,
Kita di sini ada kekosongan lagi, dikuasai lagi oleh Raja Keturunan Demang Lebar Daun. Sebelumnya Demang Lebar Daun, raja kerajaan kecil. Lalu 65 tahun cuma Demak. Di situ kirim lagi, ada kerusuhan di sana. Lalu ada dari kerusuhan itu ada sekitar 24 keluarga datang ke Palembang dipimpin oleh Ki Gede Suro. Itulah raja pertama yang makamnya di 3 ilir, 1 ilir sebelah sana itu. Nah, pada masa-masa itu dari Ki Gede Suro ada satu lagi yang tokoh terkenal, tokoh perempuan terkenal, Ratu Sinuhun, pembuat undang-undang Simbol Cahaya. Makamnya di sebelah sana semua. Terakhir pada 1659 itu sudah masuk Belanda dan ada perseteruan dengan Belanda. 1659 benteng kita namanya Putu Gawang di 1 ilir itu Pusri sekarang habis dibakar Belanda. Nama rajanya Sidoi Grejet. Lari ke Sakotigo, Saka 3 di Indolayo, makamnya di situ sekarang di depan Raja Ulung di sana. Nah, di sini diserahkan kepada adiknya Ki Masindi. Ki Masindi dengan sekuat tenaga berusaha kembali memulihkan Palembang, dan setelah Palembang pulih, lalu mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam 3 Maret 1666 yang mandiri, yang lepas dari Pazar Jawa. Dia merdeka karena Jawa dianggap meskipun mengaku Pazar pelindung tapi tidak melindungi Palembang dari konflik-konflik Palembang dengan Jambi, dengan Banten, cuek aja itu Mataram waktu itu, Majapahit, Demak, Mataram. Nah, maka kita merdeka. Jadi saja 3 Maret 1666 diyakini adalah hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam. Besok ya, kita akan peringati besok 3 Maret 1666. Ini sekalian juga mengundang adik-adik untuk datang ke sini. Kita peringati hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman. Jadi namanya tadi Ki Masindi. Setelah menjadi Kesultanan berubah nama dia menjadi gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Makamnya di Cindi. Makamnya di sini di belakang dulu, makam sini. Nah, itu makam pendiri. Kemarin kita sudah ziarah ke sana, kemudian ziarah ke Sultan Muhammad Mansur, juga ke Kawah Kepur. Itu semua sultan-sultan Palembang yang memiliki andil besar. Nah, dari situ kita lompat ke masa konflik dengan Belanda, Inggris dan Belanda yang besar. Jadi disebutkan Sultan tadi ada konflik dengan Inggris. Sebenarnya ya, Pulau Bangka itu ibarat gadis cantik itu diperbutkan di situ. Karena ada timah di situ, ada lada timah luar biasa, sehingga diperbutkan oleh Inggris dan Belanda. Nah, karena itu di orang-orangnya ya cara orang Eropa itu kadang dihasut, diserang, dihasut, difitnah dan segala macam. Dan Inggris juga ikut menghasut-hasut sebenarnya antara dua saudara. Dihasut untuk berkelahi, nggak berhasil hasutan itu. Maka 1811 Inggris itu marah. Persoalannya ada loji Sungai Aur dihanguskan oleh Palembang. Loji Sungai Aur ini Sungai Aur di antara 10 Hulu dengan 11 Hulu itu ya, dihanguskan oleh karena ada perang perjanjian Tuntang waktu itu. Perjanjian Tuntang itu dalam sejarah itu bahwa Inggris menang melawan Belanda, ada perang juga waktu itu, maka Inggris menguasai seluruh wilayah kekuasaan Belanda. Sebelum Inggris masuk ke sini, diusir orang Belanda di sini, dan entah bagaimana ceritanya, pokoknya habis tuh orang-orang Belanda. Inggris marah, ada juga yang menghasut Inggris agar marah ke sini, dan 1811 itu karena kita kekurangan tenaga, kekuatan, maka Sultan lari sampai ke Musirawas, Muara Musirawas. Dia lari, ada benteng-benteng itu Bailangu dan sebagainya. 1811 sampailah 1814. Itu kadang diundang ke sini, kadang dirujukkan lagi dengan adiknya, kadang diceraikan lagi dengan berbagai persoalan. Tapi perang yang paling besar itu 1819. Itu disebut dengan Perang Menteng.
oleh Taufik Abdullah sebenarnya disebut perang Palembang karena Palembang menang 1819. Palembang menang 1819. Lalu Belanda masih penasaran 1821 kembali lagi dengan berbagai hasutan, dengan berbagai tipu daya, akhirnya Belanda menang 1821. 1821 Sultan Mahmud II diasingkan ke Ternate. Tadi sudah disebutkan tahun ini ada 200 tahun. SMB 2 diasingkan ke Ternate. SMB 2 sekarang kita sudah kenal sebagai pahlawan nasional. Nah, diasingkan ke Ternate. Nah, sejak itu sebenarnya identitas Palembang makin degradasi. Meskipun kita merdeka tahun 45, tapi kita tidak begitu serius untuk mengangkat identitas Palembang Darussalam. Barulah pada tahun 2003 itu setelah ada insiden benteng tutup besar peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam itu yang satu-satunya dibangun oleh pribumi oleh Sultan Mahmud Darussalam I hingga Baharudin meresmikan itu mau dibuat hotel, nanti dibiotikan dan ada orang yang protes. Salah satu yang proses adalah Sultan Mahmud III Pradugraja atau ayah dari Raden IV. Ya protes. Nah, karena itu ada kesepakatan, ada seminar dan segala macam disepakati untuk membangkitkan Kesultanan Palembang Darussalam. Pada waktu yayasan itu seminar di UIN, maka dibangkitkan lagi Sultan Mahmud Badarudin III Raden Muhammad Syafi'i Pradugraja sebagai Sultan Palembang Darussalam yang meneruskan Sultan Mahmud II. Apa syaratnya? Syaratnya ada dua waktu itu. Silsilahnya sampai memang ke Sultan Badarudin. Nanti setelah ini bisa diminta kepada yang mulia Sultan Badarudin IV. Yang kedua ada pusaka-pusakanya juga ada. Mungkin di lain waktu bisa kesini lagi khusus BPNB untuk melihat itu. Karena ada manuskrip, ada peninggalan-peninggalan lain termasuk stempel Kesultanan Palembang Darussalam di sini. Nah, 2003 itu kita mulai namanya kebangkitan. Ditetapkan juga tanggal 3 Maret 2003. Sebelumnya kita tidak tahu 3 Maret itu adalah tanggal pendirian Kesultanan Palembang. Setelah ditetapkan baru ditelusuri ternyata sama. Pendirian dengan kebangkitan 2003. Mungkin itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga 3 Maret dimantapkan hari jadi baik pendirian maupun kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, 3 Maret tahun 2003, 3 sekarang, dan sekarang digantikan oleh Yang Mulia Sultan Mahmud IV Jayawikrama. Panggilannya begitu, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Raden Muhammad Pawas Diraja. Sekarang kebetulan bekerja sebagai notaris, berkantor di Simpang Moda. Gitu. Tahun 2006 ada dibentuk himpunan Zuriat Palembang Darussalam. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada undangan halal bihalal himpunan Zuriat itu. Tiba-tiba dilantik seorang yang bernama Iskandar Mahmud Badarudin menjadi sultan. Terjadi polemik. Saya termasuk salah satu orang yang protes itu dan mendirikan 17 tim Palembang 17 Palembang Darussalam. Kita meneliti itu termasuk ke sini buat surat untuk meminta dua hal tadi. Satu zuriat atau silsilah, satu lagi pusaka. Yang di sini diterima kita dikasih tahu, yang di sana sampai hari ini belum ada kabar itu. Nah, 2006 itu kisruh, betul-betul kisruh, ada polemik dua sudah. Tetapi saat ini saya kira orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mengetahui sejarah tahu siapa sebenarnya sultan yang benar, kecuali karena dia emosi untuk ikut-ikut yang tidak sesuai dengan sejarah. Saya kira itu nanti kita detailkan itu di lain waktu. Boleh hubungi saya pribadi atau langsung ke sini soal silsilah dan sebagainya. Tapi itu saya cuma ingatkan bahwa kalau ada orang-orang yang berpikir secara cerdas berdasarkan sejarah dan budaya, dia itu akan tahu siapa yang benar berdasarkan itu. Karena dari dulu sampai sekarang sultan itu tetap berdasarkan zuriat, bukan berdasarkan senang atau tidak senang, bukan berdasarkan karena dia ketua himpunan zuriat maka diganti. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Dan hari ini dalam kebangkitan itu visi yang
kita usung sebenarnya adalah suasana kebesaran Palembang dari Sultan Mabadaruddin I sampai Sultan Mabadaruddin II sebagai pusat sastra dan agama di Palembang. Cuma itu, tidak ada misi lain. Kita mengangkat kejayaan kebudayaan pada waktu yang melahirkan banyak cendekiawan, juga melahirkan kebudayaan baik yang tangible maupun intangible, atau yang benda maupun yang tak benda. Yang benda kita hargai tadi, ada Masjid Agung, yang BCB itu termasuk, ada TKB, ada Kawah Turkurum, pemakaman itu. Ada juga yang lain-lain, tapi itu yang monumental. Yang tak benda banyak sekali, termasuk yang di depan kita ini ada 8 jam lah. Kalau memang itu ada itu yang besar, ada yang kecil. Itu ada 8 jam, ada ya, ada juga ada. Nah, ini nanti perkenalkan dulu juga kuliner ya. Ada apa saja Ibu yang ada ini? Ini yang kue ya. Apa namanya? Ini dadar tiwong, kue pare, ini kue kojo, ini kue matsuba kojo, ini kue ka, ini matsuba, ini kue lapisnya yang sudah dimodifikasi juga, ini kue gonjeng, ini sama pare, kalau yang lain-lain sama dengan ini. Ini apa ini? Lapis ya? Ketan ada. Kombinanya yang mulia sudah pakai berdiri. Ini aja ada sekitar 200-an ya. 500 ya, 500. Kalau jenisnya banyak sekali, mungkin sekitar 100-an kalau kita hitung satu persatu. Tapi ada juga yang sudah tidak ada lagi. Tidak sempat terlibat. Ini hanya bagian kecil saja. Kak saja ada kak ketan, kak kecut, kak medok, dan macam-macam. Kak kalau ini bagian kak baik. Nah, ada yang baru muncul ini pempek, baru WBTB, pempek dan kue 8 jam. Masih ada yang perlu kita bahkan lagi, termasuk Pak Suba ya, Pak Suba dan lain sebagainya. Ini bagian kuliner. Belum yang lain, nilai-nilai ada syair-syair Palembang, dan Sultan sendiri adalah penulis syair. Semasa di Ternate dia penulis syair Sinjor Costa dan syair Burung Muri yang juga di Riau saya lihat cukup giat itu. Syair Burung Muri cukup populer di sana. Ada di Palembang saja yang belum kita Sultan Palembang kita mulai giatkan lagi syair-syair, dan memang basis kita syair. Dari syair-syair banyak muncul tradisi di sini, misalnya Sarupalana, lalu syair apa namanya Bulmuluk itu basisnya syair karena diterima, akhirnya menjadi teater kita kreatif di sini dan lain sebagainya syair, dan juga Becak Palembang misalnya dan lain sebagainya. Banyak sekali saya kira yang intangible yang dilahirkan di masa-masa itu, termasuk songket juga. Ada songket, ada kain blongsong, ada kain yang sudah ditulis oleh BPNB ya. Kemarin songket sudah ada terbitan BPNB yang menulis itu. Ada juga gebeng, dan setelah itu belum diperdalam. Kain tenun, wayang Palembang juga termasuk. Pokoknya banyak ya. Nanti kita detailkan. Yang penting hari ini kita setelah kita mengenal Kesultanan Palembang Darussalam dan budaya-budaya ya, kita akan mendengarkan Ibu dari Ibu di Zoom. Yang kami hormati yang mulia Ahmad Badaruddin IV, Puas Diraja, para pangeran, Barat, teman para tas, tidak bisa dipegang. Kalau peninggalan sejarah seperti benteng dan lain sebagainya itu menjadi ranahnya Kementerian Budaya dan Badan Politik. Tapi kalau kami adalah melestarikan tradisi-tradisi peninggalan tadi sudah cerita dengan yang
luar biasa sekali warisan budaya yang memang harus kita lestarikan. Apalagi berdasarkan cerita Pak Febi tadi, ada ring waktu ratusan tahun ada terputus. Kalau orang Minang bilang membangkit batang tarangan, kita memang harus bersama-sama untuk menggali ini. Kami dari Kementerian Kebudayaan itu komit sebetulnya untuk membantu masyarakat, untuk membantu komunitas dalam menggerakkan pelestarian ini. Banyak program-program yang kami lakukan. Balai Pelestarian dan Budaya Sumatera Barat dengan wilayah 3 provinsi, Sumbar, Sumsel, dan Bengkulu, itu dalam setiap tahun itu melaksanakan. Untuk tahun ini kami melaksanakan kajian terkait dengan ziarah kubro untuk di Kota Palembang. Insya Allah kalau memang COVID ini tidak menghalangi kita untuk menyelenggarakan kajian. Nah, jadi rencananya memang sekitar tanggal 30 nanti tim kami akan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian ziarah kubro.